Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sudah kita pelajari sebelumnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah belajar bagaimana cara kerja robot. Jadi robot itu bekerja dari apa yang kita perintahkan. Oke, nah untuk memerintahkan komputer atau memerintahkan robot itu kita harus memahami dulu bagaimana alur pemikiran robot, yaitu memahami bagaimana cara berpikir komputasional. Baik. Nah, jadi di sini berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus berpikir menjadi robot, tetapi kita harus berpikir bagaimana cara untuk memerintahkan robot. Nih, di sini pengertiannya adalah berpikir komputasional itu cara berpikir menyelesaikan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis, mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Jadi konsep dari coding itu supaya kita tahu bagaimana cara membuat coding yang benar, kita harus mengasah kemampuan berpikir kita, kemampuan berpikir komputasional. Oke? Nah, ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi, ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi itu kita membagi masalah-masalah itu menjadi lebih sederhana. Jadi ada masalah yang rumit, kita sederhanakan dulu dengan cara membagi-bagi masalahnya. Contohnya seperti ketika kita mau membuat nasi goreng, kita harus membagi-bagi permasalahannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita harus menyiapkan bahan, yang kedua kita harus mengiris bumbu-bumbu, yang ketiga kita harus menggoreng telurnya dulu, lalu menumis bumbu dan mencampur semuanya menjadi satu, jadi nasi goreng seperti itu. Tujuannya adalah supaya masalah yang ada tidak terlihat menakutkan, jadi kita bisa selesai satu persatu. Contoh yang lebih sederhananya adalah ketika kalian mempunyai PR di rumah, ada dari beberapa mata pelajaran. Jadi cara kalian mengerjakan PR itu kalian harus mengerjakannya bagi-bagi dulu. Kira-kira PR mana dulu yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Misalnya kalian mau ngerjainnya di hari Minggu. Nah, kalian bisa pisahin dulu PR mana yang harus dikumpulkan hari Senin. Berarti yang kalian kerjakan di hari Senin dulu. PR yang dikumpulkan hari Senin. Jadi supaya masalahnya tidak terlihat rumit, itu gunanya berpikir dekomposisi. Kemudian ada berpikir pengenalan pola. Pengenalan pola ini adalah kemampuan mengidentifikasi pola atau masalah-masalah kecil yang sudah pernah kita bicarakan. Contoh pola itu adalah waktu kalian memakai seragam. Jadi ketika bangun pagi kalian tidak perlu lagi melihat peraturan apa yang ada di sekolah tentang seragam, karena kalian sudah mengetahui pola-pola seragam yang sering kalian gunakan. Seperti hari Senin kalian pakai apa, hari Selasa kalian menggunakan seragam apa, hari Rabu seragam apa, dan hari Kamis dan Sabtu Jumat. Begitu. Itu namanya pengenalan pola. Kemudian yang berikutnya adalah abstraksi. Abstraksi itu kalian menyelesaikan masalah itu dengan berkonsentrasi atau berfokus pada hal-hal yang umum yang sering kalian temui. Contohnya ketika Kenjiro pergi ke Indomaret mau membeli sebuah minuman dingin, jadi Kenjiro tidak perlu lagi dia mencari minuman di tempat jajanan atau cemilan atau di tempat es krim. Dia harusnya langsung pergi ke lemari pendingin, tempat minuman dingin. Jadi Kenjiro nggak perlu bertanya kepada kasir di mana letak minuman, karena dia sudah tahu lemari pendingin tempat minuman kalau di Indomaret. Itu namanya berpikir abstraksi. Jadi melihat fakta-fakta yang sudah sering kita lihat. Oke. Berikutnya adalah berpikir algoritma. Kita mengurutkan langkah demi langkah dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau ini semuanya sudah kita kuasai, jadi kita akan lebih gampang untuk menentukan perintah apa yang mau kita lakukan atau kita berikan kepada program atau robot yang akan kita buat. Jadi seorang programmer itu menguasai 4 metode berpikir ini sehingga dia bisa
berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan sebuah program komputer. Oke. Nah, untuk yang berikutnya kita mau melakukan penerapan berpikir komputasional ini menggunakan blok kode yang sudah kita pernah kerjakan. Jadi semua siswa silakan buka Google Chrome-nya, cari blok games. Kita mau memecahkan masalah-masalah coding menggunakan konsep berpikir komputasional. Jadi supaya kalian tahu gimana alurnya. Ada internet, Pak. Sama gua. Oke, nah. Buka blok games, lalu kita masuk ke labirin. Kita menggunakan yang labirin. Nah, di pertemuan berikutnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah ngerjain game labirin ini, tapi kita belum memasukkan berpikir komputasional dalam memecahkan masalahnya. Kita hanya mencoba-coba. Nah, sekarang Bapak mau ajarkan ke kalian gimana sih penerapan berpikir komputasional itu dalam menyelesaikan masalah dalam coding. Oke. Sudah semua masuk ke blok B-nya? Oke. Oke. Nah, lihat di stage yang pertama, level yang pertama kita mau menerapkan berpikir komputasional di dalam robot ini. Lihat, yang pertama di sini objeknya mau mencapai lokasi yang ditentukan. Kita terapkan berpikir komputasionalnya. Pertama kita pahami dulu polanya. Ya, polanya adalah dia harus berjalan maju. Ini juga berpikir abstraksi. Dia melihat tujuannya dulu. Tujuannya hanya sampai berjalan maju. Polanya hanya lurus. Berarti yang kita perlu lakukan adalah kita suruh dia bergerak maju. Nah, kalau dia bergerak maju, dia hanya bergerak satu langkah. Kalau kita pilih satu langkah, nih. Jadi waktu kita jalankan dia hanya berjalan satu langkah. Berarti kita harus buat dia berjalan dua langkah supaya dia sampai. Nanti kita masukin lagi bergerak maju dua kali. Jadi waktu kita jalankan dia bergerak maju dua kali. Yang pertama kita dari lihat polanya, dia polanya lurus. Jadi kita nggak perlu nih, karena dia polanya lurus dan tujuannya hanya lurus, jadi kita nggak perlu melihat coding yang lainnya, yaitu belok kiri atau belok kanan. Itu namanya berpikir abstraksi. Sama seperti waktu Kenjiro pergi ke Indomaret tadi membeli minuman. Jadi dia tidak perlu mencari ke tempat es krim atau
ke tempat 9, hanya mencari di tempat minuman air pendingin. Oke, jadi ini juga kita nggak perlu mencari menggunakan kode belok karena polanya adalah lurus. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, ke langkah kedua. Oke, ayo kita terapin berpikir komputasionalnya. Pertama kita kenali dulu polanya. Nah, dari rute yang ada di sini itu polanya adalah dia lurus terus belok. Beloknya adalah belok ke kiri. Terus lurus lagi baru dia belok kanan. Berarti polanya itu adalah lurus belok kiri, lurus belok kanan. Coba dibuat codingannya. Dia lurus, bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan. Nih. Oke. Dari berpikir komputasional yang digunakan di sini ada dua. Yang pertama adalah mengenali pola, dan yang kedua adalah algoritma. Kalau seandainya dan kita menerapkan berpikir algoritma di sini. Kalau misalnya tadi kita pertama kita lakukan adalah belok kanan, maka dia akan salah arah. Kalau kita nggak buat dia berurutan beloknya. Jadi karena di sini dia pertamanya adalah belok kiri, maka kita suruh dia belok ke kiri, bukan belok kanan. Jadi harus sesuai dengan urutan. Itu namanya berpikir algoritma. Coba dijalankan. Dia bergerak maju, belok kiri, bergerak maju lagi, terus belok kanan, terus bergerak maju lagi. Jadi kalau urutannya salah, programnya juga salah. Kalau urutannya benar, baru programnya bisa benar. Kayak gini. Nah, untuk yang langkah ketiga, ayo coba kita pecahkan sama-sama. Berpikir apa yang dijalankan di sini? Ayo. Konsep berpikir apa yang kita gunakan di sini? Algoritma dekomposisi, pengenalan pola atau abstraksi. Untuk memecahkan masalah ini, kita menerapkan berpikir apa? Abstraksi. Karena apa? Kenapa kita perlu membuat abstraksi di sini? Kenapa kita menerapkan berpikir abstraksi di kasus ini? Abstraksi itu dari apa? Kita lihat abstraksi. Abstraksi itu adalah berkonsentrasi pada fakta-fakta yang paling krusial. Di sini faktanya apa? Di sini faktanya adalah rute ini itu adalah lurus. Nanti kita nggak perlu menggunakan blok belok kiri atau belok kanan. Itu berpikir abstraksinya. Kemudian yang kedua berpikir apa kita terapkan? Berpikir apa diterapkan? Kita udah tahu bahwa dia hanya jalan lurus doang. Dan kita lihat di sini dia hanya memiliki 2 blok kode. Di situ kita berarti kita mengenali pola. Berpikir pengenalan pola yang kita gunakan di kasus ini. Pola yang pertama adalah dia hanya memiliki 2 blok kode. Pola yang kedua dia harus berjalan maju. Kemudian kita lihat apa aja perintah-perintah yang disediakan. Di sini ada perintah repeat until.
Repeat until itu adalah dia selalu bergerak sampai menuju lokasi yang ditentukan. Berarti kita buat repeat until, lalu perintah yang kita gunakan adalah bergerak, ya, bergerak maju. Jadi dia selalu bergerak maju sampai lokasi yang ditentukan. Lalu di sini penerapan berpikir apa yang kita terapkan. Ya, berpikir apa yang kita terapkan? Konsep berpikir itu ada empat. Ya, berpikir apa yang kita terapkan dari empat pilar berpikir komputasional tadi? Ya, abstraksi, algoritma, berpikir apa yang kita terapkan? Berpikir dekomposisikan, algoritma kan, abstraksi kan, atau pengenalan pola. Kemudian ya, permasalahannya dilihat dulu, lalu kita terapkan berpikir apa di sini. Ya, yang kita lakukan adalah berpikir mengenal pola dan berpikir apa abstraksi. Jadi terbingung. Apa fakta yang harus kita ingat di sini? Kita coba satu-satu berpikir mengenal pola. Kita kenali dulu polanya. Polanya adalah dia maju, terus belok kiri, bergerak maju, belok kanan. Nah, itu dilakukan berulang-ulang sampai ketemu lokasi yang ditentukan. Nanti hanya berpikir mengenal pola yang kita lakukan di sini. Nanti kita lakukan, kita pakai bergerak maju, belok kiri, terus bergerak maju, belok kanan, ya, dimasukin ke repeat until. Jadi perintah itu diulang-ulang sampai dia ketemu lokasi yang ditentukan. Di sini, ayo kita lihat di sini yang berikutnya, berpikir apa yang kita terapkan di permasalahan ini. Berpikir apa? Yang pastinya adalah mengenal pola. Kita lihat dulu polanya adalah lurus dan belok. Yang kedua, berpikir apa yang kita terapkan di permasalahan ini? Fraksi. Kenapa fraksi? Yang kita terapkan di sini adalah berpikir dekomposisi. Nah, kalau seandainya ini kita lakukan kalau ini kita buat dia hanya bergerak maju dan belok kiri, terus kita buat perulangan sampai dia menuju lokasi, maka kodenya akan salah. Artinya kita harus membagi blok kodenya. Jadi pertama kita suruh dia jalan dulu sampai sini, baru dia belok, baru dia melakukan perulangan selamanya.
Oke, jadi kita bagi dia di dua kondisi. Nih, jadi kalau tadi kita lakukan dia perulangan dari mulai awal sini, dia akan salah metodenya. Karena seperti ini. Kita suruh dia selalu berjalan maju dan belok kiri kan? Nah kalau kita jalankan akan error. Nih, akan salah. Karena dia harus bergerak majunya harus di belakang, harus di luar dari pimpinan timnya. Jadi kita bagi-bagi dulu masalahnya. Jadi dia berjalan dulu, bergerak maju dulu, baru belok kiri, baru dia bergerak maju. Kayak gini. Jadi kita bagi di dua kondisi codingnya. Jadi tidak semuanya dimasuki di repeat until seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke? Kita berpikir dekomposisi. Kita tahu di mana kita membagi permasalahannya. Bisa. Nah, untuk yang berikutnya nomor 6, kira-kira itu berpikir apa? Masalah apa yang kita bagi, pola apa yang kita kenali, fakta apa yang harus kita lihat, dan apa urutan-urutan langkah-langkah yang kita kerjakan. Oke, ada yang bisa? Dia berpikir apa dulu tuh dikerjakannya? Ya, berpikir algoritma, kita harus menentukan urutan-urutannya dulu. Apa urutan yang benar? Urutannya lagi bergerak maju. Urutan yang benar gimana? Bergerak maju. Terus? Sampai bisa membuat golingan. Tapi buat kita. Pakai komputer apa? Oke. Nah, itu tadi codingannya. Nah, sekarang kita lihat penerapan berpikir komputasionalnya apa yang diterapkan di sini. Ya. Kenapa dia bergerak maju harus 2 kali? Karena kalau cuma satu bergerak maju nggak bisa. Kenapa? Ada yang bisa jelasin? Kenapa nggak bisa? Dari coba kalau bergerak majunya hanya satu, kenapa dia nggak bisa? Nih, kalau kita buat bergerak majunya hanya sekali, Bisa Pak, bisa. kenapa hanya tadi harus 2? Lebih cepat Pak, lebih cepat. Oke. Nah, itu tadi kita harus kenali pola-polanya. Jadi kita nggak harus buat dia bergerak maju 2 kali baru belok. Jadi 1 kali aja dia bisa, karena dia 1 kali dia langsung mencari jalan. Kalau ada belok ke kiri, dia belok ke kiri.
Oke, langkah yang ke-7 ada yang bisa? Saya. Beda tangan-tangan penet di saya. Iya ada. Yang ke-7 ada yang bisa? Saya. Ayo, Rendo. Nah, tadi kan Bapak tanya kenapa bergerak majunya harus 2 kali. Nah ini kira-kira kalau bergerak majunya kita buat 1 kali masih bisa jalan nggak? Enggak. Kenapa? Apa alasannya? Pola apa emang pola apa yang ada di dalam kenapa kita harus membuat dia bergerak maju 2 kali? Saya coba ya. Ya. Saya coba bergerak maju. Pola apa yang ada di dalam situ kenapa harus bergerak maju 2 kali? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab dapat di atas mana? Bisa Ya. sih Pak. Bisa. Bisa. Kalau bergerak majunya sekali bisa. Bisa. Kenapa harus 2 kali lagi? Oke. Nah, bisa jadi karena polanya ini adalah dia harus bergerak maju 2 kali supaya melewati tikungan ke sebelah kiri. Ya, di sini kan ada tikungan sebelah kiri nih. Nah, jadi supaya ini bisa dilewatin, dia harus melangkah 2 kali dari belokan, dia melangkah 2 kali baru cari jalan supaya nggak ketemu belokan ini. Nah, dan ternyata waktu kita buat hanya bergerak majunya sekali aja, dia sudah bisa berjalan programnya. Oke, kita lanjut ke stage ke-8. Ada yang bisa? Stage ke-8. Jeremy. Oke, buka materi. Di sini polanya apa? Ayo, pola apa yang kalian temukan dari masalah ini? Ayo, pola apa yang ada di sini? Apa pola yang kalian temukan? Kenapa ya komposisi? Kenapa algoritma? Ya, berarti apa yang diterapkan di sini tadi?
pengenalan pola. Pola apa yang kalian kenali dari stage ini? Pola yang kita kenali dari situ. Bisa. Oke, polanya adalah dia berjalan terus dia berjalan berapa langkah buat dia ketemu belokan? Jalan dua. Satu. Nah, dia berjalan dua. Belok. Oke. Nah, kira-kira kalau di sini kan masih ada 4 blok tersisa. Kira-kira kalau Bapak buat bergerak maju di awal ini jadi 2 kali bisa jalan apa enggak? Ayo. Kalau bergerak majunya itu 2 kali di awal, kenapa gak bisa? Karena di sini ada pola bahwa dia hanya berjalan 1 langkah. Lihat di sini. Jadi kalau kita buat dia bergerak maju 2 langkah, maka dia akan tertabrak. Oke? Itu pola yang sudah lihat. Mengenali dulu polanya. Jadi kalau semuanya sama-sama 2 langkah, baru kita bisa buat 2 kali langkahnya. Di sini kan dia ada 1 langkah, jadi kita bisa buat dia melangkah 2 kali. Oke? Kemudian kalau dia ketemu belok kiri, dia belok kiri. Kalau ketemu belok kanan, dia belok kanan. Oke, untuk yang ke-9 ada yang bisa? Saya Pak. Siapa? Yang biru. Yang perempuan ada yang mau? Ada. Yang perempuan yang maju satu. Dan apa yang maju? Gampang ya tadi dia. Tapi 10 lagi aku 10. Saya nggak 10. Langkah ke-9. Di 9 ini berpikir apa yang kita manfaatkan di stage 9? Berpikir apa yang kita terapkan? Ya, berpikir apa? Gak ada berpikir positif. Ada 4 berpikir. Ya, di stage 9 ini apa pola yang harus kita lihat? Bahwa belokan yang harus di sini ada belok kiri dan belok kanan, tapi supaya dia bisa ke lokasi, dia hanya harus melihat belok kanan doang. Ya. Oke. Nih. Perhatikan. Jadi dia berjalan maju belok kiri. Terus dia hanya mencari jalan yang berbelok kanan. Jadi polanya hanya jalan belok kanan itu yang diikuti. Jadi kalau berjalan nggak belok kanan, dia nggak mengikuti perintahnya. Jadi polanya hanya melihat belokan yang sebelah kanan. Saya 10. Saya. Kita lihat stage 10.
Di sini kita nerapin pola berpikir apa di sini? Berpikir apa yang diterapin di sini? Pola berpikir algoritma. Oke, pola-pola ini kemarin di sini apa? Berpikir apa? Lihat, seharusnya atau ada cara lain? Ada yang menemukan cara selain ini? Ayo, siapa yang bisa nemuin cara selain ini? Karena di sini masih tersisa 5 blok, berarti artinya masih bisa banyak cara. Dapi bisa Pak, Dapi. Enggak, Dapi bisa Pak. Dapi bisa, Dapi. Bisa itu. Ayo, perempuan bisa menemukan cara selain yang di depan. Ini perempuan nih. Di sini masih tersisa 5 blok, artinya masih punya banyak cara. Ini Bapak ini yang dari saya juga udah habis kok belumnya Pak. Saya juga udah habis kok belumnya Pak. Ini cara adaptif. Ayo, bisa cara lain. Bisa. Berapa bisa apa? Gue juga udah habis nih caranya. Apa kayak gini sih dong? Ini nggak punya duit loh. Ayo, ada yang bisa pakai cara yang berbeda selain cara yang di depan. Oke, baik. Itu tadi penerapan berpikir komputasional dalam dunia coding. Nah, namun di dalam kehidupan sehari-hari apa aja penerapannya kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini contoh penerapan dalam kehidupan siswa mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Ayo lihat ke depan, selesai dengan blok gamesnya. Oke, penerapan yang pertama dalam berpikir komposisi adalah waktu kalian disuruh mengerjakan guru dalam membuat presentasi tentang sistem pencernaan manusia. Ya. Oke, dalam mencari sistem pencernaan manusia, pertama kalian harus mencari materi pencernaan dulu. Ya, pencernaan manusia itu ada menggunakan kulit, lambung, khusus dan lain-lain. Baru kalian membuat desain presentasinya, baru desain, baru berlatih, baru membuat tugasnya. Nah, kalau menurut polanya untuk membuat slide presentasi, kalian kenali pola-pola membuat slide presentasi. Kan pertama kalian buat judul. Di setiap slide itu pasti ada judulnya, lalu ada gambarnya, lalu ada poin-poin pentingnya. Itu kalau dalam membuat slide presentasinya. Kemudian berpikir abstraksinya adalah kalian melihat fokus pada fungsi-fungsi organnya. Jadi karena
Karena tugas yang diberikan guru adalah sistem pencernaan, berarti organ-organ yang harus kita masukkan yang berfungsi untuk mencerna. Jadi nggak mungkin disuruh membuat sistem pencernaan, si Bennett mintanya dia menjelaskan tentang telinga bisa mencerna. Oke, jadi fungsi-fungsi yang perlu dimasukkan itu adalah fungsi-fungsi berkaitan dengan pencernaan. Kemudian algoritma akan membuat urutan langkah-langkah atau membuat jadwal secara turut kapan harus mengerjakannya. Oke. Lalu contoh yang kedua. Oke. Lihat manfaat dalam berpikir komputasional itu pertama itu kalian jadi melatih kemampuan berpikir logis kalian dan terstruktur. Apa manfaat kalau kita bisa berpikir logis dan terstruktur? Manfaatnya adalah kita bisa menjadi lebih tahu memahami keadaan, bisa lebih tahu gimana menyelesaikan permasalahan. Maka kita sudah bisa berpikir logis dan terstruktur, teratur, tersusun rapi. Jadi kalau kalian sering-sering menerapkan berpikir komputasional kalian, nanti hasil yang didapatkan kalian bisa berpikir logis dan terstruktur. Kemudian manfaat berikutnya adalah membantu merencanakan sesuatu lebih efektif dan efisien. Jadi kalau kalian sudah bisa menerapkan berpikir komputasional, maka kalian akan lebih gampang dalam merencanakan sesuatu atau membuat jadwal-jadwal yang lebih efisien dalam kehidupan kalian masing-masing. Itu manfaat dalam berpikir komputasional. Yang berikutnya adalah membantu kita menjadi pemecah masalah. Jadi setiap ada permasalahan-permasalahan atau setiap ada persoalan-persoalan atau setiap ada soal-soal matematika sekalipun, kalian jadi bisa memecahkannya karena kalian sudah memiliki kemampuan berpikir komputasional. Seperti matematika itu adalah ilmu pasti, jadi kalian harus bisa paham logika matematikanya. Seperti apa lagi? Banyak contoh yang bisa kita terapkan. Jadi dengan mengasah kemampuan berpikir komputasional kalian itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kalian. Berikutnya adalah meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Oke, jadi kalau kalian sudah mengenali pola-pola permasalahan yang ada, kalau kalian sudah mengetahui apa-apa aja fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan tersebut, kalian bisa lebih memiliki banyak ide untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, jadi kalian bisa memiliki kemampuan kreativitas yang baik. Oke, kemudian adalah menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Jadi kalau di kelas ini ada yang mempunyai minat atau bakatnya dalam dunia teknologi, ada yang memiliki bakat dalam dunia matematika, ada yang memiliki minat bakat untuk mendalami pelajaran fisika atau sains, itu diperlukan berpikir komputasional. Oke, jadi kalau saat ini kan menyadari kalau kalian itu suka dengan bidang-bidang tersebut, kalian harus dalam berpikir komputasional kalian. Kalian itu akan digunakan untuk membelajar di masa depan. Oke, contohnya seperti programmer tadi, kalau dia nggak bisa berpikir logis, programmer itu kalau nggak bisa berpikir logis, kalau nggak bisa mengenali pola, kalau dia nggak bisa mencari informasi-informasi penting, dia nggak bakalan bisa memberikan perintah kepada programnya. Karena di dalam dunia coding itu salah titik koma aja itu bisa berakibat fatal. Kalau di dunia program, di dunia coding, sama kalau seperti matematika, kalau salah rumus saja matematika, maka hasilnya akan salah. Dan kalau sains, kalau dokter salah dalam urutan langkah-langkah mengoperasi seseorang, maka bisa nyawa orang melayang. Itu pentingnya berpikir komputasional. Jadi kalian disuruh diajarin bagaimana berpikir logis dan terstruktur. Gak ada satu alat-alat yang harus dilewatkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada yang nanya, apa yang nanya? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau apa yang bertanya? Apa yang bertanya atau kalian yang bertanya? Ayo, apa yang bertanya atau kalian yang bertanya? Oke, baik, Bapak yang bertanya. Oke. Ya, Pak, yang bisa menjawab bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Ayo, ada yang tahu cara langkah-langkah membuat roti lapis? Sandwich. Ayo, nggak pernah makan roti lapis? Kita perlu membuat roti lapis. Ayo, jadi apa? Apa jawabannya? Langkah-langkah untuk membuat roti lapis. Ambil roti. Apa? Ambil roti, oleskan selai, tambahkan buah atau tambahkan keju dan lain-lain, baru dikopi dengan roti lagi, maka jadilah roti lapis. Oke, berikutnya, ayo, langkah apa yang akan Anda ambil jika Anda ingin menggunakan program yang mengurutkan nama siswa dari A hingga Z? Oke, ayo, untuk mengurutkan nama siswa dari A sampai Z, gimana caranya? Oke, daftar nama dimasukkan, baru diganti 30%. Oke, ini cara manualnya. Oke, kita masukkan nama, kita lihat namanya berurutan dari A sampai Z. Oke, nih ada yang bisa mencari rute tercepat atau rute yang paling efektif untuk keluar dari labirin ini? Mulai dari atas sampai ke bawah. Ayo. Kita mulai dari mana? Dari atas. Ayo pakai laser. Sampai bisa. Baru dari kumpul nggak ada. Jadi kalau aku dapat tadi. ayo. Dari terus. Kalau salah ganti. Sampai bisa. Kakaknya bisa Pak? Gak usah bohong. Cara menarik ini. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kalau sudah ada yang ditanyakan, kalau yang ditanyakan, nggak ada. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perusahaan coding atau konsep dari kecerdasan artifisial. Ada yang tahu kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan artifisial itu apa ya? Atau kecerdasan buatan. Jadi kita mau belajar gimana konsep-konsep dalam membuat kecerdasan buatan. Itu pertemuan berikutnya.
Ujian komputernya dibagiin hari Senin. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, silakan siapin barang-barangnya, kita mau ke kelas. Sampai jumpa di kelas.